security nggak ada, ini nggak ada, udahlah gue mulai ngonten. Ketika lagi ngonten digerebek tuh, dikepung sama 20 orang, 20 apa 30 orang gitu, semua bolok semua. Langsung alah sikat aja nih orang kayak begini. Ada yang begitu. Iya. Udah Padahal, langsung aja. Iya, gitu. udah sikat aja sampai udah ngangkat golok. Cuma jadi emang talinya itu kan tali apa? Hordeng. Iya, tali hordeng yang ditarik gitu ditarik. Nah, tali itulah gue pakai buat gue gantung diri. Jadi ketika kan gue naik tuh ke bangku kayak begini. Iya. Gue naik ke bangku, terus gue gantung ngiket ke leher. Nah, habis itu udah nih bangkunya gue tendang. Anjir. Iya kan? Bangkunya gue tendang, kegantung dong gue. Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gue Yudi HCR di Curhatan Mistis. Bovensis, kali ini gue kedatangan tamu spesial, seorang konten kreator horor nomor 1 di Indonesia. Ini dia Bucin TV. Alhamdulillah. Kabarnya gimana, Bang? Alhamdulillah Baik ya. Cuman tadi harus diklarifikasi itu. Apa tuh? Apa ya? Konten horor nomor 1 di Indonesia Ya? kayaknya enggak. Kalau menurut Kayaknya gua masih kayak gitu. banyak yang di atas gue deh. Yang solo explore loh maksudnya. Ya begitulah sebutan gua buat lu, Bang. Ini kan sebutan gua buat lu aja gitu kan. Jadi gimana, Bang? Puasa? Alhamdulillah masih lancar. Sekarang hari keberapa ya? Hari Udah keberapa sih? seminggu lebih ya. Seminggu lebih. Ya. Alhamdulillah masih lancar sih, belum ada yang Masih bolong. lancar ya? Mudah-mudahan sampai lebaran deh lancar. Asik. Berapa ya? Ini, Bang. Apa tuh? Gue pengen nanya-nanya seputar, mungkin ada seputar kehidupan pribadi atau kehidupan di luar pribadi, kayak misalkan konten abang gitu kan. Pengen tahu aja sih sebenarnya, mungkin teman-teman di HCR juga pengen tahu. Ini udah gue siapin pertanyaannya, guys. Aduh, gue pengen tanya, Bang. Apaan? Sebelum lu konten horor, itu lu pernah kerja nggak sih? Pernah lah. Pernah Iyalah. kerja ya? Iyalah, nggak Kerja mungkin maksudnya kerja lah. ya layaknya orang-orang. Iya kerja. Hmm. Kerja kantoran. Kantoran Di birokrasi malah gua. di birokrasi. Di Pemda gua kerja. Berapa tahun, Bang? 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Terus kenapa jadi berubah jadi haluan? Lebih ke bosen sebenarnya. Kebosan ya? Jadi dulu kuliah itu tahun-tahun berapa ya? Dari tahun 2008 tuh masih sebenarnya masih sambil kuliah gitu. Nyambi kerja gua honor di salah satu institusi pemerintahan lah di Jakarta. Terus habis itu sempet di perusahaan ekspor impor di mana sih? Jakarta Utara lah, ada daerah Sunter. Oh, Perusahaan iya, ekspor impor. Pernah sampai lulus kuliah ngetes lah, tes CPNS. Alhamdulillah tembus. Jadi PNS. Jadi. Oke. Tapi gue bosen orangnya. Bosen. Jadi 10 tahun tuh kerja kayaknya gini-gini doang ya. View-nya itu aja ya? Iya, pertama memang penghasilannya kan nggak seberapa sebenarnya, PNS kan cuma UMR doang lah. Ya zaman dulu. Banget sih. Datang ke kantor juga nggak banyak. Karena memang basicnya kan gue di kantor penanggulangan bencana daerah. Yang mana kalau nggak ada bencana tuh nggak ada kerjaan Udah sebenarnya. santai. Tapi ketika ada bencana, sibuk tuh kita tuh turun lapangan. Kadang pernah waktu di Maluku, kan gue di Maluku. Maluku sempat banjir bandang. Wah sibuk tuh evakuasi warga, masyarakat segala macem. Tapi pas nggak ada bencana apa-apa ya udah cuma di kantor kerjanya ngopi, kadang main catur sama temen, bosen aja kayak begitu. Berarti waktu abang kerja posisi di Maluku? Di Maluku. Motivasi abang ngonten horor apa? Belum sampai ke situ ya. Gini dulu pertanyaannya, motivasi nge-YouTube gitu ya. Iya, motivasi nge-YouTube. Iya, motivasi nge-YouTube. YouTube dulu, karena kalau horor tuh belakangan tuh. Awalnya nge-YouTube dulu. Iya, soalnya kontennya ini sama-sama host jadi agak dikritik. Awalnya ngonten YouTube dulu. Motivasi ngonten YouTube. Nge-YouTube dulu nih. Nge-YouTube itu pertama memang nyari uang tambahan. Awalnya. Tapi masih kerja. Sambil kerja. Oke. Sambil kerja. Memang ada penghasilan utama nih, ya kan. Nyari tambahan dari YouTube. Karena
iseng-iseng gitu ya, buka internet gitu, buka internet terus searching nyari cara menghasilkan uang lewat internet gitu kan. Salah satunya adalah bermain YouTube. Jadi mulailah terjun ke YouTube, bikin konten YouTube. Dulu nggak ada penontonnya. Dulu tahun dari 2017 lah. 2017. Mulailah ngupload video. Videonya ya kayak begini, kadang podcast sama temen. Terus ada ngeprank dulu, ngeprank, sosial eksperimen. Pokoknya happy lah ya. Iya, pokoknya yang memang bisa dilakukan tanpa keluar budget besar. Iya. Itu kan awalnya kan. Tapi ternyata nggak ada yang nonton, Bang Yud. Nggak ada yang nonton, sepi penontonnya. Akhirnya mulailah pikirin konten apa nih yang rame ya. Mulailah ke horor. Jadi konten horor itu sebenarnya faktor nggak naik di konten-konten sebelumnya. Kalau podcastnya naik mah nggak bakal horor, podcast terus kan gitu terus kan. Ya? Di studio terus. Cuma kalau podcastnya nggak naik, ngeprank juga nggak naik, bikin konten lain juga nggak naik, akhirnya ya udahlah lari ke horor coba-coba, dan ternyata alhamdulillah naik di horor. Berarti konten pertama horor tuh yang saya tonton tuh Panti Jompo ya? Iya, Panti Jompo. Sebenarnya horornya bukan itu. Ada sebelumnya konten-konten horor, tapi ngetim gitu bareng-bareng. Oh, ngetim sama temen 3 orang explore kayak gitu. Nah, Panti Jompo ini adalah konten solo explore pertama. Pertama. Pertama kali lu ngonten YouTube itu lu pernah nggak monetisasi? Belum. Jadi awal ngonten YouTube di 2017 tuh sama sekali nggak dapat apa-apa. Monet pun belum waktu itu. 2017. Baru ngerasain monet itu pas di horor. Tahun berapa itu? Monet pertama 2019. 2 tahun berarti ya? 2 tahun. Tapi nggak langsung gajian tuh. Gajiannya di 2020. Baru monet doang. Baru monet doang. Berarti 2 tahun itu bukan horor ya? Bukan. 2 tahun itu belum horor, belum monet juga. Pas pindah ke horor 2019 baru nggak lama sih. Abis pindah ke horor langsung monet. Abis itu nunggu sekitar 8 bulan baru terima gaji pertama. 8 bulan baru. 8 bulan ya? Di 2020 berarti. Itu view-nya sekitar berapa itu dulu, Bang? Pas gaji pertama itu? Gaji pertama ya? View videonya? Belasan ribu lah. Belasan ribu? 20.000 tuh udah bagus lah dulu itu. 20.000 ya? 20.000 udah bagus. Subscriber baru berapa? Subscriber itu pertama kali gajian mungkin di 40 ribuan ya. 40 ribu, 50 ribu. Baru terima gaji pertama. Susah juga jadi YouTuber. Susah. Nggak gampang emang. Terus dari konten horor itu berapa lama ke video yang booming dong? Kebetulan pas pindah ke konten horor itu nggak lama langsung booming tuh. Langsung booming. Panti Jompo langsung booming. Makanya tetap bertahan di horor karena ada yang booming tuh Panti Jompo. Jadi memang kalau dulu sih pertama memang uang memang faktor utama ya. Tapi gue nggak terlalu fokusin ke situ gitu loh. Karena emang gue seneng aja bikin konten. Emang seneng bikin konten, ada uang syukur, nggak ada uang ya udahlah gitu kan. Dulu tuh malah pemikiran masih kerja nggak tuh waktu di horor? Udah enggak. Oh, pas di horor udah enggak. Udah nggak kerja. Udah enggak. Jadi memang fokusnya udah ke horor aja gitu. Udah ke YouTube gitu loh fokusnya. Pernah nggak sih lu, Bang, ditentang sama keluarga? Ya pasti lah. Terutama nyokap. Nyokap nentang banget. Bukan nentang sih, lebih ke apa ya? Karena kan emang gue juga udah dewasa ya. Bukan anak kecil gitu ya. Udah dewasa, umur udah 30 lebih. Kayak orang tua juga bukan nentang sih, lebih ke menyayangkan gitu loh. Lu ngapain sih berhenti kerja gitu, udah ada kerjaan bagus-bagus gitu kan. Malah konten-konten gak jelas, yang mana uangnya nggak ada saat itu kan. Uangnya nggak ada, apalagi perempuan nih, orang tua perempuan itu kan pasti yang mikirnya tuh duit kan. Iya. Kalau lu keluar kerja ya pulang harus bawa duit. Kalau bawa duit lu main berarti bukan kerja. Bener. Sementara kalau bokap ngedukung terus. Oh, kalau bokap ngedukung terus, bahkan sampai bokap tuh nyaranin beli kamera. Jadi kan bokap gue tahu dulu gue ngonten masih pakai handphone gitu kan. Bokap gue ngomong kalau lu pengen emang lu hobinya di sini, lu mesti profesional. Beli kamera, ganti kamera, jangan cuma pakai handphone gitu. Bokap gue emang dari dulu begitu. Dulu gue tuh suka main bola. Hampir setiap hari main bola. Akhirnya kata bokap gue gini, lu suka main bola, jangan cuma dijadiin suka. Kalau mau lu sekolah bola.
biar lu jadi pemain bola. Berarti disupport terus ya? Iya, kalau bokap alhamdulillah memang selalu mensupport. Dari kan dulu suka main bola dari zaman SD, emang suka main bola gitu kan. Sampai dimasukin sekolah bola gua sama bokap ke PSB dulu. PSB tuh? PSB tuh klub Bogor. Oh, Ada Bogor. Persatuan Sepak Bola Bogor. Sampai disekolahin gua. Junior ya? Junior. Sampai disekolahin. Cuma karena emang gua orangnya begitu ya, baru latihan seminggu rasa capek banget. Nanti maksudnya pemikiran gue masuk klub sepak bola itu langsung main bola gitu. Ternyata kebanyakan pemanasan men gitu. Suruh keliling lapangan 10 kali pemanasan dan itu jam 12 siang yang mana lagi trik-triknya. Jadi kayak anjing males banget ya. Kayak begini ternyata mau jadi pemain bola tuh susah gitu kan. Iya, untungnya gue nggak suka bola bang. Gue nggak suka Kalau bola gue sama sekali. dulu suka bola, terus suka ngeband juga gue dulu. Oh ngeband. Suka ngeband. Dulu Megang ya. apa dulu atau ngeband? Kenapa? Megang apa? Vokalis. Oh anjir, Gue vokalis. tensin dah. Gak mau vokalis. Berarti nanti gue suruh nyanyi lagu gua kalau vokalis mah ya kan? Dulu gue suka ngeband. Dulu kan emang lagi booming-boomingnya anak band ya. Iya. Kayaknya anak band tuh keren banget gitu kan. Digandrungin cewek-cewek Iya, gitu. bener. Makanya tuh dulu gue suka ngeband dan bokap itu sampai bilang, "Lu kalau suka ngeband, totalitas lu ngeband." Iya. Gitu kan. Sama bokap tuh emang disupport. Kalau gue beda bang, kalau gue bokap malah nggak support, Nggak support. nggak support malah nyokap, Oh, gitu. nggak support malah nyokap. Jadi rambut gondrong, gue punya 3 saudara laki-laki, itu emang diharuskan gondrong sama nyokap, karena nyokap seneng lihat anak laki-lakinya rambutnya gondrong gitu. Malah gue pernah disuruh pakai anting, Oh, gitu. cuman gue nya nggak suka gitu, Oh. karena gue senengnya gondrong aja. Nah, gue mau tanya nih bang, Apa? tadi kan lu bilang awal konten horor lu ngetim, Iya. terus lu bisa berubah, gue solo aja nih, itu kenapa? Karena faktor utamanya karena nggak naik-naik. Oh kalau ngetim nggak naik? Gue berapa kali sebenarnya bukan ngetim ya, lebih ke karena gue penakut, jadi gue ngajak temen gue ini bukan youtuber, jadi nemenin aja teman-teman masa kecil lah. Tapi masuk frame? Masuk frame, Oh masuk gitu. frame. Karena emang gue penakut, jadi gue minta tolong temen-temen di lingkungan rumah lah, di lingkungan kampung tuh minta temenin, terus ada yang jadi kameramen megang kamera. Oh kayak yang itu ya? Iya, Jadi kayak abang di depan, abang lain gitu. gitu. Itu temen-temen doang, temen-temen kampung. Mereka bukan youtuber, cuma ngebantuin. Sampai endingnya berpikir kayaknya coba bikin konten explore sendiri deh, soalnya lebih serem nih kalau explore sendiri gitu kan. Horornya dapet. Nah, karena yang rame-rame ternyata nggak naik gitu kan. Lokasi apa sih bang yang paling suka? Lokasi apa yang paling gue suka? Maksudnya Rumah kan sakit sih pasti. rumah sakit. Rumah sakit. Kenapa bang? Karena view-nya bagus. Oh, kalau hutan gitu? Hutan, tapi ada rumahnya gitu, kayak rumah di dalam hutan atau gitu. Itu sih sebenarnya suka juga, cuma maksudnya bukan favorit ya. Masuk hutan itu resikonya banyak. Resikonya bukan hantu doang sebenarnya. Resikonya binatang-binatang buas gitu. Apalagi gue pernah ngonten di Sumatera, di Jambi, yang mana di hutan itu tuh masih ada harimau. Jadi kan ngerinya di situ kan. Iya. Ngerinya sebenarnya resikonya terlalu berat, terlalu tinggi ya. Gitu. Bukan nggak suka sih. Suka, tapi lebih favorit ke rumah sakit atau rumah-rumah mewah yang terbengkalai, yang masih banyak perabotannya. Kenapa lu suka rumah sakit? Apa karena view-nya? Apa karena emang lu suka aja rumah sakit gitu? Pertama memang view-nya. Kedua memang gue suka sama bangunan rumah sakit. Kayak koridornya, selasar-selasar rumah sakit. Apalagi rumah sakit tua. Lorong-lorongnya. Nah, rumah sakit tua tuh vibe seremnya dapet. Dibandingkan rumah sakit yang masih baru. Kayak yang area Medica itu kan hitungannya modern kan. Dia kayak ruko. Hitungannya modern. Kayak rumah sakit Belanda. Iya, tapi kalau rumah sakit yang zaman dulu ini kan koridornya aja udah serem gitu ngeliat koridornya. Ditambah sama ininya ya, sama tekstur bangunannya. Iya, struktur bangunannya, apalagi rumah sakit Belanda. Ditambah juga viewersnya lumayan bagus. Jadi semangat kan kita. Kan nggak bisa dipungkiri. Konten kreator kan kalau view-nya gede kan itu. Pasti kita kan seneng kan, semangat gitu. Terus ini sih pertanyaan basi sih sebenarnya. Selama lo explore, lokasi apa bang yang paling angker? Lokasi paling angker itu
ini sebenarnya udah dibahas sebelum Iya, ini pertanyaan basic sebenarnya di Iya. channel-channel lain juga banyak pertanyaan. Yang pertama pasti Panti Jompo Bogor, Hmm. ya kan? Karena ada interaksi gue ngonten di Iya. situ satu. Kedua ada satu lokasi, tapi kayak gue gak bisa cerita di sini. Oh, Karena gitu. sebelumnya gue pernah cerita di channel lain nih, Iya. ditegur gue sama yang punya. Oh gitu. Oke. Gue ditegur sama yang Tapi punya bangunannya apa? Rumah sakit? pabrik. Oh, pabrik. Pabrik. Daerahnya? Daerah Tulungagung. Oke. Nggak usah disebutin Nggak ya usah tempatnya. sebutin lah. Karena gue pernah cerita nih di channel lain nih, Ah. yang punya pabriknya negor gua, nggak marah sih, dia cuma negor. Maksudnya jangan dibahas-bahas mulu lah. Iya, Gitu. iya. Pokoknya di daerah Jawa lah. Daerah Jawa lah ada. Selama lu ngonten nih bang, Hmm. explore sendiri, Hmm. lu pernah nggak sih ngerasain rasa takut? Takut pasti. Maksudnya di lokasi apa gitu? Maksudnya lu bener-bener takut banget gitu, sampai lu tuh kayak masuk nggak ya? Enggak, Hmm. masuk nggak ya gitu? Hmm. Pernah Itu yang di Tulungagung sebenarnya. Oh. Di Tulungagung itu malah ragu gua untuk masuk. Jadi ngevlog baru 7 menit udah ragu, buat ngelanjutinnya ragu. Apa yang bikin lu ragu bang? Karena mitosnya sih sebenarnya. Berarti suges dong. Iya, karena suges. Itu Karena udah berapa suges. tahun ngonten bang? Itu belum lama, belum nyampe setahun ngonten lah. Belum sampai setahun Belum ngonten. nyampe setahun ngonten. Tapi awal ngonten situ tuh baru 7 menit ngonten lah, ternyata udah muncul rasa ragu gitu, gentar untuk lanjutin. Cuma karena ngelihat durasi baru 7 menit, akhirnya paksain lah. Waktu lu takut itu, yang lu bayangin apa sih? Apa lu takut ketemu misalkan Iya, mitosnya pasti. apa gitu? Nah, Pocong misalkan. Oh jangan-jangan ada pocong nih, atau gimana? ya apapun itu ya, karena memang masuk ke lorong itu kan sempit lorongnya, Hmm. cuma satu badan doang gitu kan. Jadi ketika gue lagi ngonten di situ, lagi ngelewatin lorong itu tuh kayak kesuges, takutnya di depan tuh ada makhluk halus. Mm-mm. Gue mau balik lagi ke belakang, di belakang tuh ternyata ada lagi. Karena di itu cuma, film-film ya? iya karena cuma bener-bener lorongnya sempit banget satu badan, gitu. Berarti kayak di film-film. Iya, jadi suges emang ya? suges-suges seperti itu sih. Hmm. Tapi ini cerita dulu ya, Ceritanya. cerita dulu ya. Cerita Ini dulu. kan cerita di saat gue baru awal-awal ngonten gitu. Iya. Jadi jam terbang juga belum banyak. Iya benar. Beda sama sekarang. Kalau sekarang ada orang, bahkan gue berapa kali gitu ya, kayak ke Kalimantan kemana gitu kan, warga, ada beberapa warga bilang, wah ini tempat serem banget nih gitu. Iya. Ini angker banget bang, ini setannya beneran di sini gitu kan. Nampakin Ini diri. setannya beneran, di sini ada gerbang goib, lu bisa nyasar. Ternyata. Gue biasa aja, Oh, gue biasa aja, gue rapi banget. udah ya? aja karena udah ngerasa alah gitu kayak cuma mitos deh. Nggak tahu juga bener atau enggak, tapi sejauh ini dari sekian banyak lokasi gitu yang pernah gue datengin dan yang kata yang paling angker sekalipun, biasa aja. Gue balik tuh dengan sehat-sehat walafiat sampai sekarang Iya sih. gitu. Gua kan juga konten kreator bang ya, sama kayak. Kalau lu lagi takut gitu, untuk menepis rasa takutnya tuh, lu tuh berpikir apa? Balik lagi gue selalu pasang suges nggak akan ada makhluk halus yang bisa bunuh manusia. Kadang gini bang, kalau kita kan pakai kamera nih, ngadep depan ya. Terus kalau kita mau selfie kan berarti matiin kamera dulu. Ya. Itu kan ada proses di mana ya ada hening lah, terus apalah di belakang gelap, samping gelap, depan gelap gitu kan. Ada nggak sih kepikiran pas lu mau matiin kamera? Ada gila nih. Itu sih masih mending bang Yud. Iya. Itu cuma berapa detik doang kan, untuk matiin balik kamera. Cuma Iya. berapa detik. Gue pernah senter mati di kamar mayat. Mau nggak mau, tapi kan gue emang bawa senter cadangan kan. Iya. Mau nggak mau ya cabut senter dulu, cabut baterai, ganti baterai. Itu makan waktu tuh. Nah itu kan lama tuh durasinya kan lumayan lah, ada ya 30 detik Iya, itu apa makan 1 waktu. menit. Iya. Itu lu nggak ngerasain suges Ya. apa tengok apa gitu? Terus gue pernah juga kamera mati. Kamera? Tiba-tiba kamera mati. Error tiba-tiba. Oh error. Tiba-tiba kamera error. Terus ini kayak nyala sendiri mati lagi, nyala sendiri mati lagi, nyala sendiri mati lagi. Oke, terus? Gitu tuh mau nggak mau gue cabut baterai. Dan tahu kan di GI itu kalau mau Iya. cabut kan harus buka rumahnya dulu. Iya, buka rumahnya dulu. Cabut baterai, pasang lagi. Iya. Itu Nyabut makan baterainya waktu juga susah lagi. Iya, nyabut baterainya kan susah juga Iya. kan kalau di GI kan. Ah. Jadi emang makan waktu. Ya itu momen-momen serem sebenarnya di situ. Nah iya. Momen-momen serem.
Untuk menepiskan apa tuh? Suges aja. Paksain aja sih. Maksudnya gue sih yakin kalaupun setan muncul nih, Iya. yang gue khawatirkan setan muncul ketika kamera belum on, itu doang sebenarnya. Jadi nggak dapat momennya ya? Iya, nggak dapet momennya. Kalau gue sih ya udahlah, kalaupun setan muncul juga ya udah, dia paling muncul sekejap habis itu hilang, nggak bakalan juga gue diapa-apain. Iya sih. Kan otak gue selalu berpikir ke situ. Paling nggak pingsan ya bang ya? Pingsan atau? Tapi kayaknya nggak juga deh. Nggak juga Maksudnya ya nggak? kalau gue ditampakin gitu Iya. kayak gue nggak pingsan deh. Paling banter cepet-cepet nyalain kamera, gue rekam gitu. Saya yakin itu bang, saya yakin itu. Heeh. Oh gila, berarti nyalinya keren banget ya? Karena gue yakin setan nggak mungkin bunuh manusia gitu Iya loh. Jadi sih. apa yang dikhawatirkan? Ini kayak gue sekarang ketemu Bang Yudi ya kan. Gue jauh-jauh datang ke sini. Apa yang mau gue takutin ketemu Bang Yudi? Orang Bang Yudi nggak gimana-gimana. Iya sih. Malah sebenarnya manusia lebih berpotensi jahat loh. Iya. Iya kan? Benar. Kita nggak tahu nih. Ah. Gue juga nggak tahu nih isi hati Bang Yudi. Iya. Tiba-tiba gue kesini mau dibunuh. Anjir. Gimana tahu ternyata Bang Yudi punya dendam gitu kan Iya. sama gue. Gue datang ke sini ternyata gue dijebak. Iya. Ini aja gue masih berani datang. Iya. Gitu kan dengan positif thinking lah. Ah, Positif nggak mungkin lah Bang Yudi sejahat itu. Apalagi makhluk halus gitu loh. iya. Yang udah pasti makhluk halus nggak mungkin bunuh manusia. Tapi kan wajahnya pasti serem bang. Taruhlah serem. Iya. Itu sebenarnya malah bonus sebenarnya. Bonus. Jadi hal yang gue lakukan pertama, seandainya beneran ada makhluk halus, gue rekam dulu, habis itu gue lari. Minimal dapat dulu. Minimal dapat dulu nih footage-nya gitu loh. Iya. Baru gue lari. Oke. Video lu udah berapa video sih bang? Wah, gue lupa, mungkin Ada 400 video. lebih 400. 400 lebih. 500 kali, Hampir 500. 80-an apa berapa? Dari sebanyak video itu pernah nggak lu waktu ngedit lu ngelihat hal ganjil atau penampakan gitu Enggak sih. pas ngedit gitu? Kalau ngedit mungkin Ini ada apa nih gitu? Ini apa nih? sesuatu ganjil ya. Heeh. Gue juga nggak bisa mastiin itu penampakan gitu. Cuma sesuatu hal yang ganjil. Ada. Ada ya beberapa video Beberapa video ada yang ganjil nih apa nih gitu kan. ya. Kok begini gitu kan? Tapi belum tentu penampakan juga itu. Belum tentu ya. Ada sih waktu di Kampung Mati Bogor waktu itu. Jadi ada satu kampung, dia tuh kena gusuran karena pelebaran rel kereta Bogor Sukabumi kan sekarang jadi 2 jalur tuh. Nah, ditambah jalurnya kan, dulu kan cuma 1, sekarang ditambah 2 jalur. Ada beberapa kampung yang kena gusur tuh. Nah, gue explore tuh kampung itu. Ada berapa rumah ya? Mungkin ada sekitar 30 rumah lah yang kena penggusuran kan. Nah, gue explore tuh. Ada satu momen gue nge-shoot itu ada seperti kain apa ya? Kayak kain mukena mungkin deh. Kain mukena, dia goyang-goyang. Entah goyang kena angin, entah apa gitu. Tapi ke-shoot tuh sama kamera gue. Gue sadarnya ketika ngedit sebenarnya. Pas ngedit kan? Pas ngedit gue sadar ini kain apa ya? Jadi emang itu dalam rumah. Cuma rumahnya itu kan di pagar. Iya. Nah gue males lompat pagernya kan. Jadi gue cuma sorot dari luar doang, gue shoot rumah itu. Nah di dalam rumah itu tuh ada kain mukena, kayaknya sih kain mukena itu goyang-goyang gitu. Di dalam rumah kelihatan dari jendela. Apa angin bang? Bisa jadi angin, maksudnya bisa jadi itu angin. Tapi gue yakin itu beneran kain sih. Kain ya? Beneran kain yang kegantung di dalam, kayak kain mukena sih. Lu samperin nggak bang? Gue kan sadarnya pas lagi ngedit. Oh pas ngedit. Pas lagi ngedit gue sadarnya apaan ini? Pernah nggak lu ngerasa kapok di salah satu lokasi eksplor? Pernah. Tapi bukan kapok karena hantunya. Iya. Kapok karena warganya. Karena warga. Terus lu udah nggak mulai ke situ? Udah males gue ke situ. Jadi ada 2 lokasi nih. Ada 2 lokasi yang menurut gue udah gue kapok kayak udah bakal males gue untuk ke situ lagi. Bahkan untuk sekedar nganterin temen aja gue udah ogah. Misalkan ada temen, gue pengen ngonten dari situ anterin, kayaknya gue udah ogah. Yang pertama di Lampung. Jadi kan ada satu mungkin pemerintah provinsi Lampung ini sebenarnya mau bikin bikin kota baru, bikin ibu kota baru. Nah, jadi ada satu wilayah mau dibangun ibu kota baru, tapi mangkrak proyeknya. Di situ tuh udah ada gedung gubernur,
udah dibangun rumah sakit, apartemen, masjid agung, kantor MPR DPR, kantor DPRD. Itu tuh udah dibangun tapi mangkrak, jadi kosong. Nah gue ngonten lah ke situ. Itu jalannya sepi banget, jadi gue stay di hotel Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung ke Kota Baru itu sekitar 1 jam perjalanan, naik motor ya, bukan naik mobil. Dan itu sepi banget, kanan kiri tuh kayak kebun sawit. Pokoknya jalannya sepi banget. Dan ketika gue ngonten situ, gue dihadang sama sekitar 20 apa 30 warga gitu, semua pada bawa golok. Ormas bukan? Bukan ormas, warga aja. Jadi ternyata warga itu, katanya sih warga itu yang dikasih kewenangan untuk menjaga lokasi itu. Nah gue kan nggak tahu nih. Awal gue masuk ke wilayah itu, seandainya ada security, gue mau izin sama security. Tapi ternyata gue masuk situ nggak ada orang sama sekali, security nggak ada, ini nggak ada. Udahlah gue mulai ngonten. Ketika lagi ngonten, digerebek tuh, dikepung. Tuh udah kelar apa masih setengah? Untungnya udah, guanya udah, tapi kan gue berdua nih. Iya. Gue berdua sama Mas Eko. Jadi ketika gue udah selesai, Mas Eko lagi ngonten, dikepung tuh kita sama 20 orang, 20 apa 30 orang gitu, semua bawa golok semua. Tapi damai, akhirnya damai, bisa terlerai. Iya, bisa selesai akhirnya damai. Cuma ada beberapa orang tuh yang kayaknya entah mabok entah gimana ya, kayak gitulah gayanya, gaya preman kan, langsung alah sikat aja nih orang kayak begini. Ada yang begitu. Iya. Udah langsung aja. Iya, udah sikat aja, sampai udah ngangkat golok. Tapi temennya satu, bentar dulu, kita tanyain dulu. Tanyalah, gue diinterogasi kan, gue bilang gue ngonten kesini gitu, periksa aja gitu kan diperiksa. Tas isinya ya orang ngonten apa sih isinya, kamera, lighting, center. Cuma kan ada beberapa orang yang otaknya begini kan, kayak sosok preman kayak gitu lah. Tapi gue udah nyali udah begini. Iya, aduh kacau nih. Ini udah 30 orang gue nggak bisa ngadepin nih. Kalau misalkan disikat juga selesai gue di situ. Tuh videonya upload nggak bang? Upload lah. Iya lah. Dengan berarti Bang Eko itu nggak upload? Upload ya. Oh tetap upload. Jadi mungkin dia nggak kelar kali ya ngontennya ya. Cuma setengah doang lah. Kalau gue untungnya udah selesai. Sama di Saranjana. Oh yang kemarin, Iya. Itu juga gue kapok Saranjana. Kenapa? Gila jauh banget. Iya 1 kilo ya. Jauh banget. Itu dari Banjarmasin, kan gue nginepnya di hotel Banjarmasin. Dari Banjarmasin ke Saranjana itu 14 jam. Dari Banjarmasin. Itu masih Kalimantan Selatan. Masih Kalimantan Selatan. Perjalanan itu 14 jam. Masih putar Kalimantan Selatan. 14 jam. 14 jam. Dan treknya itu tuh jalannya hancur, kanan kiri hutan. Itu kalau diukur bisa dari sini ke Jawa Timur bang? Bisa ya? Iya dari sini ke Jawa Timur itu. Dulu lu pernah cerita sama gua, waktu lu kecil umur berapa tahun gitu, lu nonton film, terus lu tersugesti untuk melakukan adegan yang di film itu. Oh iya. Lu pernah cerita sama gue, Pak? Nah iya. Jadi gue nonton film sama anak kecil ya. Makanya itu bahayanya. Itu belum ditayangin di channel manapun kan? Belum. Jadi memang itu namanya kita masih kecil. Itulah kenapa perlunya bimbingan orang tua. Iya benar. Ketika anak kecil nonton film atau nonton sinetron atau apapun itulah. Iya. Karena di film itu ada scene di mana si pemerannya ini dan gitu. Nah, entah kenapa ya namanya gue bocah masih goblok kali ya. Gue ikutin itu gantung diri. Tanpa memikirkan resiko. Iya, bener-bener gue ikutin. Gue cari tali, gue ikutin. Cuma jadi emang talinya itu kan tali apa? Hordeng. Iya, tali hordeng yang ditarik gitu. Ditarik. Nah, tali itulah gue pakai buat gue. Jadi ketika kan gue naik tuh ke bangku kayak begini. Iya. Gue naik ke bangku, terus gue gantung ngikat ke leher. Nah, habis itu udah nih bangkunya gue tendang. Anjir. Iya kan? Bangkunya gue tendang, kegantung dong gue. Iya. Nah, ketika untungnya karena itu posisinya di jendela kan. Nah, jendela kan ada bagian-bagian apa sih? Dulu ada tralis yang sebelum ke jendela kan ada tralis. Akhirnya kaki gue masih bisa napak gitu loh, masih bisa cari pijakan kaki. Waktu lu
apa namanya masukin kepala tuh yang lu pikirin apa sih, Bang? Gue nggak tahu ya, gue juga bingung ya. Pokoknya gue juga bingung. Pokoknya itu gue ikutin kayak di film. Cuma kan kalau di film kan talinya itu kan emang di tengah-tengah ruangan. Iya. Jadi ketika ngegantung ya nggak ada pijakan. Oh, berarti masih belajar ya? Nah, iya. Belajar gantung diri. Belajar gantung diri dulu ya. Entah kenapa tuh, gue juga bingung. Mau disebut ada masalah juga, gue masih kecil, masalah apa? Iya, masalah. Kalau orang kan begitu kan karena ada masalah, Iya. utang, apa percintaan. Nah, ini umur berapa sih, Bang? Gue lupa umur berapa, tapi gue kayaknya masih SD kelas 3 atau kelas 4 gitu. Itu umur berapa ya? Sekitar Udah se-ekstrim itu ya? Sekitar umur 8 atau 9 tahun gitu lah. Keren banget. Oke deh, ngobrol-ngobrolnya. Oke, Makasih siap. banyak ya, Bang. Oke, siap Bang Yud. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dikepoin juga yang belum tahu Bucin TV, mungkin ya udah pada tahu lah kali ya. Yang belum tahu, yang di channel DHCR mungkin bisa mampir ke Bucin TV. Terima kasih buat teman-teman baik yang di DHCR dan di Bucin TV, terima kasih banyak. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.